Selamat malam, perkenalkan nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 22170511111. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu kuis ke-6 tentang pushdown automata atau PDA. Langsung saja. Jadi, pushdown automata atau PDA ini merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA ini digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Nah, stek ini merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stek. Nah, pengambilan elemen dari stack ini dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack itu dinyatakan dengan posisi push. Jadi dalam stack itu terdapat dua operasi. Selanjutnya nih, aturan pengisian atau pengeluaran elemen stack menganut sistem LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu akan yang pertama keluar. Nah, pengambilan elemen yang seperti yang saya bilang tadi, jadi dalam stack itu ada dua operasi, yaitu ada pengambilan elemen dari stack atau dikenal dengan istilah pop, dan juga ada memasukkan elemen ke dalam stack atau biasanya dikenal dengan istilah push. Jadi pop itu untuk gampang ingatnya itu pop itu untuk menghapus, push itu untuk menambahkan. Nah, ini contohnya dalam sebuah stack. Top of stack-nya itu di sini ada A. Jadi kan tadi top stack itu kayak stack paling atas ya, tumpukan paling atas itu ada A. Jadi stack itu menganut sistem LIFO, dimana kalau misalnya A ini kan baru dimasukin, maka nanti yang akan keluar pertama kali juga A. Jadi A yang terakhir dimasukin dan A ini yang akan keluar pertama kali. Bila dilakukan operasi pop, maka kondisi stacknya akan menjadi seperti ini. Jadi kan tadi pop itu gampangnya menghapus ya. Jadi tadi itu top stacknya itu ada A. Nah, kita hapus nih top stacknya, jadi A-nya hilang. Jadi tinggal E sama D. Nah, bila dilakukan operasi push B, maka kondisi stack menjadi seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau push itu sama aja kayak menambahkan. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini B, maka dia akan menambahkan di atas paling terakhir, yaitu B. Nah, PDA ini mempunyai memori yang tidak terbatas, disebut stack atau tumpukan. Dan PDA memiliki dua jenis, yaitu PDA null stack, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input dengan stack kosong, dan juga PDA final state, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input yang pilihan transisinya menyebabkan PDA mencapai final state. Nah, PDA dapat dianggap sebagai automata hingga yang dilengkapi dengan state. Sebuah PDA ini menerima input, selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada state. Kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat dinyatakan dengan state atau dengan stack. Jadi ada perbedaan di sini, ada state dan juga stack. Nah, di dalam PDA itu ada 7 tuple, diantaranya itu ada key, sigma, simbol R di sini, delta, S, F dan juga Z. Dimana kalau key itu merupakan himpunan state, melambangkan himpunan state, sedangkan di sini ada sigma itu melambangkan himpunan simbol input, dan di sini ada simbol kayak R ya nih, itu merupakan simbol-simbol tumpukan atau stack. Nah, terus ada delta ini merupakan fungsi transisi, sama aja fungsi transisi, dan juga S sama state awal, dimana S ini merupakan elemen dari si key. Terus F ini merupakan himpunan final state atau state akhir, dan juga ada Z ini merupakan simbol awal tumpukan atau top stack, dimana Z ini merupakan elemen dari ini simbol R. Nah, dari komponen sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa definisi untuk key, sigma, SF sama dengan yang ada pada peta automata hingga. Terus
terdapat tupel baru, yaitu ada simbol R dan juga Z yang berhubungan dengan stacknya, serta delta memiliki kemiripan dengan kalau kita biasanya simbol transisi kayak gini kan. Nah itu sama aja artinya sama aja. Terus PDA ini menerima language dengan dua cara. Yang pertama ada stack menjadi kosong, dan dua itu ada finite automation masuk final state. Yang pertama itu ada membaca simbol input, di mana pada PDA yang membaca simbol input itu terdapat sejumlah pilihan yang mungkin bergantung pada simbol input, simbol pada top stack, dan state. Dan setiap pilihan terdiri dari state berikutnya, dan simbol-simbol bisa satu, beberapa, atau kosong untuk mengganti simbol pada top stack. Penggantian simbol pada top stack bisa berupa push untuk satu atau beberapa simbol, atau berupa pop untuk simbol kosong. Setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Yang kedua itu ada tanpa membaca simbol input. Jenis transisi tanpa membaca simbol input adalah transisi yang dilakukan tanpa membaca input atau elemen kosong di sini. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Terus terdapat konteks pada PDA. Karena PDA ini merupakan penerima bahasa bebas konteks, maka untuk suatu bahasa bebas konteks ini dapat diperoleh sebuah pushdown automata yang menerimanya. Sebaliknya, dari bahasa yang diterima oleh sebuah pushdown automata dapat diketahui suatu tata bahasa bebas konteks. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada soal di mana ada sebuah PDA yang terdiri dari key-nya ini ada Q1 dan Q2, sigmanya ada AB, simbol ada A, B, dan Z, S-nya itu ada Q1, Z-nya itu Z, F-nya itu ada Q2. Dimana PDA tersebut ini memiliki fungsi transisi seperti ini. Nah, kita disuruh nyari, tentukan apakah PDA di atas dapat menerima string A, B, B, A. Oke, jadi langkah pertama, konfigurasi awal mesin. Kita awal mesinnya itu kan bisa dilihat kalau state awalnya itu kan Q1 ya. Nah, di sini soalnya itu state awal Q1, terus top stack-nya itu ada Z. Berarti kita tulis atau kita gambar di sini Z. Nah, karena di sini pada soal itu suruh membaca string yang pertama itu A ya. Jadi kita cari fungsi transisi di mana state awal yaitu Q1 dan juga diberi masukan inputan A dan top stack-nya Z. Ini ya, jadi ya Q1 inputan A dan top stack-nya Z. Maka dia akan menghasilkan Q1, AZ. Nah, kalau udah ketemu transisi yang ini kan di sini AZ. Jadi kita ubah jadi top stack-nya itu jadi A nih. Maka konfigurasi mesin menjadi state Q1 dan push A. Dia pakai operasi push. Selanjutnya kan tadi ABBA. Untuk inputan kedua itu B, sama aja langkahnya. Kita cari, karena tadi kan top stack-nya udah ganti jadi A, berarti kita cari Q1, kita beri inputan B dan top stack-nya A. Ini kan bukan ini nih Q1, kita beri inputan B dan top stack-nya A, maka dia akan menghasilkan ini Q1 dan juga himpunan kosong atau empty di sini. Nah, karena Q1 berarti kita pakai, karena di sini ada empty berarti kita pakai rumus pop kan. Karena di sini ketemu empty, maka kita menggunakan rumus pop. Maka konfigurasi mesinnya menjadi state Q1 dan top stack di pop.
Jadi top stack yang A tadi di pop. Nah selanjutnya kan tadi ABBA, berarti kita cari lagi nih, kan di sini top stacknya berubah lagi jadi Z lagi, berarti kita cari yang Q1 inputan B dan juga top stacknya Z, ini BZ, berarti kita pakai rumus push dong. Nah kita pakaiin rumus push untuk nambahin B, berarti konfigurasi mesinnya menjadi Q1 dan B itu di push jadi kayak gini, top stacknya jadi B. Terus yang pertama itu ada yang terakhir itu ada A. Nah kalau A itu sama nanti, karena di sini top stacknya itu B, jadi kita cari nih Q1 inputan A, Q1 inputan A tapi dengan top stack B ini ya, epsilon himpunan kosong, maka sama kayak ini tadi, berarti nanti hasilnya jadi konfigurasinya state Q1 dan state Q1 dan top stack di pop, jadi nanti B nya ini di pop dihapus, jadi tinggal top stacknya itu si Z. Nah kita lihat nih, kalau syaratnya kan kalau misalnya itu diterima atau enggaknya, kalau PDA ini diterima kalau misalnya string ini menuju ke state akhir, sedangkan state akhirnya itu di sini Q1. Nah, kita sampai Q1 kan, ini yang tadi yang terakhir, berarti untuk string input ABBA ini diterima. Demikian presentasi dari saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah dan juga kekurangan, saya akhiri. Selamat malam.